kegiatan dari eh, kita semua, ya, dari Perdami dan Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM. Nah, mungkin kita semua akrab ya kalau kita memeriksa mata, ya. eh, kita periksa tajam penglihatan, periksa lapang pandang, ya. Kalau kita bicara visus atau tajam penglihatan mungkin kita sudah sangat ahli, ya. Tapi kita sadar bahwa ada sesuatu yang mungkin kita masih belum bisa atau mungkin harus kita pelajari lagi, yaitu ketajaman dari hati kita. Nah, terutama dalam menyambut Ramadan ini, ya. Temanya pas banget nih, menata hati menyambut Ramadan. Jadi kalau kita mau Ramadan itu tidak hanya menyiapkan besok buka pakai apa, ya, acara buka bersamanya bagaimana, ya, atau mungkin kalau ada adik residen ini menyiapkan jadwal jaganya bagaimana, ya. Nah, ini supaya pelayanan tetap lancar, ya, tapi badan dan fisik kita dan ibadah kita tetap berjalan juga dengan lancar, ya. Nah, tetapi di sini dalam kajian ini sepertinya mudah-mudahan nanti Ustadz bisa memberikan insight kepada kita, ya. Kalau kita dokter mata itu memeriksa mata, nah ini dari Ustadz ini tolong kita diberikan insight bagaimana kita memeriksa hati kita masing-masing, Ustadz. Ya, apakah hati kita ini sudah siap belum untuk menghadapi Ramadan ini? Nah, alhamdulillah pada hari ini kita insya Allah akan mendapatkan pencerahan dari Ustadz Ahmad Fahri, ya, yang akan membantu kita mengadjust fokus hati kita sehingga kita lebih siap untuk menghadapi Ramadan. Baik, mudah-mudahan eh, acara pengajian ini bisa memberikan manfaat dan memberikan keberkahan yang banyak, ya, dan kita bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Eh, Demikian mungkin sambutan dari saya. Eh, Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dan nasihatnya dari Dr. Firman. Baik, tanpa menunggu lama-lama, kita lanjut saja ke acara penyampaian kajian pada sore hari ini yang Alhamdulillah juga telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Fahri. Izin Ustadz, kepada Ustadz, selanjutnya dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini Allah mudahkan langkah ke kita walaupun melalui daring, ya, virtual, tapi mudah-mudahan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapapun yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu, menuntut ilmu, insya Allah Allah mudahkan langkahnya untuk masuk dalam surga. Jadi walaupun pertemuan kita secara virtual, secara daring, ya insya Allah ini termasuk bagian dari usaha kita untuk ya memahami Al-Quran, memahami Al-Hadith, ya sesuai dengan pemahaman generasi-generasi terbaik. Maka tentu kami mengajak kepada diri ini, kepada jamaah sekalian untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, nikmat, rahmatnya kepada kita semua hingga sampai detik ini, yang tentu Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan semua itu bukan karena kita berhak, bukan karena kita layak untuk menerimanya, tapi itu karena memang murni kasih sayang Allah, rahmat Allah, karunia Allah kepada kita semua. Maka kita perlu ya banyak-banyak berdoa, memohon taufik kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah
yang pandai bersyukur, dan tatkala diberikan cobaan, ujian, pandai bersabar, dan tatkala yang melakukan kesalahan, pandai beristighfar. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada kedua kita, uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada umat yang senantiasa berpegang teguh dan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang tema kajian kita pada sore hari ini, menata hati menyambut Ramadan, saya perlu pastikan bahwa suara saya terdengar dengan jelas. Jelas Ustadz. Untuk suara nggak ada masalah nggih? Insya Allah aman Ustadz. Alhamdulillah. Ini juga izin berbagi file. Terlihat tidak ya? Untuk filenya terlihat nggak Mas? Izin Ustadz, sudah terlihat Ustadz. Sudah terlihat? Nggih, Masya Allah. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, pembahasan pada sore hari ini adalah menata hati menyambut Ramadan. Jadi, kenapa kita perlu berbincang tentang masalah ini, masalah persiapan menyambut Ramadan, ya? Padahal sekarang belum masuk Ramadan. Ini masih bulan Sya'ban walaupun di akhir. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok nggak nunggu akhir bulan Sya'ban saja Ustadz, gitu kan ya? Ya, tentu kita akan bertanya balik. Terlebih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah. Kira-kira kalau nikah itu butuh persiapan berapa lama? Ya, macam-macam nanti barangkali akan menjawabnya. Ada yang menjawab setahun gitu ya. Dan barangkali ada yang menjawab ya bertahun-tahun. Gitu ya. Ada yang ditunda sama calon mertuanya, misalnya nunggu sampai selesai kuliah, itu bisa 4 tahun persiapannya. Dan kalau kita berbicara bulan Ramadan, ya tentu Allah telah memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada bulan ini, dan tentu kita semua sudah mengetahuinya, namun kita akan mencoba untuk mengulangnya, agar kita nantinya bisa lebih mendalami, meresapi, sehingga nantinya kita bisa lebih menganggap bulan Ramadan ini itu bulan yang tidak biasa-biasa saja. Artinya bulan yang istimewa, begitu ya. Karena ya terkadang kita lupa sebagai manusia. Dan kita ketahui ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, di mana beliau menjelaskan misalnya di malam pertama bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan barangkali kita bisa melihat, misalnya ya, ada mall dibuka. Ada mall baru dibuka, ya. Kemudian peresmiannya disampaikan, akan diumumkan bahwasanya tanggal sekian itu mall ini akan dibuka. Promonya akan ada ini, akan ada itu. Luar biasa. Insya Allah kebanyakan orang pasti akan mencatat tanggal tersebut. Bulannya kapan? Untuk apa? Untuk persiapan. Persiapan borong barangkali, ya. Karena ada mall baru gitu kan, ada mall baru, di situ ada promo gede-gedean, ya. Itu akan persiapan, khususnya biasanya ibu-ibu. Nah, lalu bagaimana? Ya, kalau yang dibuka itu pintu surga jamaah sekalian. Yang ditutup adalah pintu neraka. Dan di hari pertama tersebut akan ada penyeru yang terus menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Ya baghil khair aqbil. Wahai para ya, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mendekatlah. Ayo bersegera mendekat gitu ya. Dan disebutkan juga pada malam tersebut setan-setan dibelenggu. Pada setiap malam bulan Ramadan itu ada yang divonis bebas dari api neraka. Bahkan di malam tersebut ada Lailatul Qadar. Wa fihi lailatun khairu min alfi syahr. Ada suatu malam yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan siapa di antara kita yang umurnya 1000 bulan? Kalau di Zoom ini, pertemuan kita saat ini, ada nggak yang umurnya 83 tahunan? Sepertinya nggak ada. 83 tahun. Ini udah pensiun barangkali gitu ya. Nah, ini 1000 bulan. Di setiap tahun ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih 4 bulan kira-kira.
Dan kalau kita melihat bagaimana umat-umat terdahulu, Allah kasih panjang umur mereka. Nabi Nuh saja misalnya, dakwahnya itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun. Itu dakwahnya saja. Dan disebutkan bahwasanya beliau, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, meninggal tatkala beliau umur 1400 tahun. Umur kita berapa? Pendek. Kata Rasul SAW dalam sebuah hadis yang sahih, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW itu hanya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Yang lebih dari 70 tahun itu sedikit, nggak banyak, ya. Dan dengan waktu yang sebentar itu untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah kasih kesempatan kepada kita dengan adanya tambahan umur. Dengan apa? Dengan adanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang jemaah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebenarnya barangkali kalau soal masalah menyambut, mempersiapkan, kita merasakan ada yang mempersiapkan itu. Dengan apa? Kita sering mendengarkan doa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Mereka berdoa apa? Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Banyak kaum muslimin yang berdoa seperti itu. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Banyak yang doa seperti itu. Dan barangkali di antara kita, ya, ada yang berdoa seperti itu. Ya, walaupun barangkali ada yang mengatakan, ya Ustaz, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif, didaifkan oleh para ulama. Walaupun begitu, ya, tanpa menisbatkan hadis ini kepada Rasulullah SAW, tidak mengapa kita berdoa. Kita baca sebagai bentuk besarnya keinginan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita doa, ya, agar kita disampaikan dengan bulan Ramadan. Dan para ulama terdahulu, jamaah sekalian, para ulama terdahulu, mereka sudah berdoa dari selesai bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa. Agar apa? Agar amalannya diterima pada saat bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya, mereka berdoa agar mereka kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya, sudah doa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, kita doa enggak? Kita doa enggak? Sedangkan para ulama terdahulu, ulama salafus salih kita, mereka berdoa. Mereka minta sama Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ada di hati mereka. Dan dari 12 bulan, jamaah sekalian, Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan untuk puasa. Dan ini istimewa. Makanya bulan Ramadan ini bulan yang istimewa yang mereka tempatkan di hati mereka. Sampai-sampai belum ketemu bulan Ramadan, 6 bulan sudah doa. Dan kita melihat, ya, bulan Ramadan ini Allah jadikan sebagai bagian dari rukun Islam, yaitu puasa. Bisa nggak digantikan dengan bulan yang lain? Bulan yang lain nggak bisa. Nggak bisa digantikan dengan bulan yang lain. Allah sudah tetapkan bulan ini, Ramadan, sebagai bulan untuk berpuasa. Dan lebih dari itu, lebih istimewa lagi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah katakan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu hanya persiapan saja. Persiapan menyambut bulan
bulan Ramadan. Cuman sayangnya persiapan kita sudah mepet ini. Tinggal sepekan lagi udah ketemu Ramadan. Seharusnya ngomong seperti ini itu di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab. Mengapa demikian? Karena dahulu, ya, dahulu para ulama telah membicarakan tentang 2 bulan ini yang istimewa sebagai bulan persiapan. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menukil perkataan tentang perkataan Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Beliau mengatakan tentang bulan Rajab Sya'ban, tentang Ramadan, syahrul Rajabin syahrun lizar'i. Jadi bulan Ramadan itu bulan Rajab itu bulan untuk menanam, bulan untuk bercocok tanam. Nah, sekarang ya, misalnya nih kita gambarkan petani ketika hendak bercocok tanam, pasti mereka melihat tahun, ya, melihat bulan. Bulan ini cocok nggak untuk menanam. Kalau terlambat misalnya, waktu pemilih waktunya tidak tepat, ya terkadang akan berdampak kepada hasil panen. Ya. Nah, kalau pas awal musim hujan tiba, mereka persiapan tuh. Mereka berpikir juga apa yang mau ditanam. Ini musim mau tanam apa gitu kan? Tanam padi, ya nggak mungkin tanam yang lainnya. Dan itu sudah dipikirkan oleh para petani. Nggak sembarang. Ya. Kalau memang waktunya tanam jagung, ya nggak mungkin dia tanam padi. Misalnya seperti itu. Ya. Karena kalau misalnya pas musim kemarau nanam ya padi, air nggak ada, susah, hujan berhenti, dan perairan barangkali ya juga sulit. Maka tatkala para ulama menjelaskan tentang bulan Rajab ini jamaah sekalian, ya agar kita ya tahu nih bahwasanya tatkala bulan Rajab sudah masuk artinya kita sudah harus mulai ya, mulai latihan, mulai menanam bercocok tanam dengan amal-amal kebaikan. Di bulan tersebut, ya, di bulan Rajab, 1 bulan untuk latihan, ya, 1 bulan untuk latihan, menanam amal-amal saleh di situ, dari baca Quran, dari salat, ya, dari sedekah, berbagai bentuk-bentuk ketaatan. Namun sayang sekarang udah lewat, sekarang udah masuk bulan Sya'ban, dan itu pun tinggal ya sepekan lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan barangkali ya kita belum menanam, dan barangkali kita juga belum berpikir untuk menanam apa, menanam amal ketaatan apa, barangkali belum terpikir untuk ya untuk ke arah sana. Padahal bulan ini jamaah sekalian seperti yang kita katakan tadi, bulan syahrul lizar'i, bulan untuk menanam atau bercocok tanam. Wa syahru Sa'ban syahrun saqi. Sedangkan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami, ya. Menyirami apa yang kita tanam, ya. Setelah ditanam, kemudian diperhatikan, diserami, itu ada di bulan Sya'ban. Ya, kita mencoba untuk menanam segala amal ketaatan itu ada di bulan Rajab, kemudian dipupuk, disirami, ya dikuatkan kembali, itu ada di bulan Sya'ban. Kemudian wa Ramadan syahru hasadi zar'i, bulan Ramadan itu bulan untuk panen. Ya, bulan untuk panen. Nggak berat nanti kalau untuk melakukan ketaatan kalau sudah ada persiapan. 2 bulan lagi persiapannya. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nggak akan berat. Karena sebagaimana disebutkan misalnya oleh salah seorang sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, mereka pernah mengatakan, ta'awwadul khaira fa'inal khaira bil adah. Biasakanlah melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu hanya bisa dilakukan dengan pembiasaan. Kalau nggak terbiasa, sulit. Ya, makanya perlu latihan. Dan kalau kita nih berbicara tentang para ulama terdahulu, kita sering membaca, mendengar bagaimana mereka sebelum Ramadan, ya, bagaimana mereka sebelum Ramadan, bagaimana mereka setelah pas Ramadan, ya, kisah mereka pas Ramadan bisa hatam ini hatam itu gitu ya, sholatnya luar biasa sekali. Tapi qadarullah kita jarang mendengar tentang bagaimana persiapan mereka. Nantinya mereka persiapan saja, ya, mereka persiapan semampu mereka, dan pada akhirnya tatkala bulan Ramadan datang, ya kita dapati ada di antara mereka yang bisa menghatamkan sampai 30 kali ya dalam 1 bulan.
Artinya sehari sekali. Kok bisa gitu kan ya? Barangkali kita 1 tahun aja belum hatam gitu kan? Mereka 1 hari sekali. Kemudian barangkali ada mengatakan, Ustaz, ana dari Syawal sampai hari ini belum khatam, Ustaz. Tapi insya Allah Al-Baqarah mau selesai, Ustaz. Sudah di akhir ini. Gitu. Enggak seperti itu, gitu kan. Ini udah mau ketemu Ramadan, gitu kan. Syawal udah berakhir di yang tahun lalu. Al-Baqarah belum selesai. Nah ini. Dan para ulama terdahulu, mereka ada yang 30 kali khatam dalam sebulan. Dan bahkan lebih dari itu, jamaah sekalian. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu bisa menghatamkan 60 kali dalam sebulan. 60 kali. Itu gimana tuh caranya gitu ya? Kalau nggak terbiasa nggak bisa. Ada masalah dengan sebagian kita gitu ya. Sehingga 1 tahun aja nggak hatam. Artinya kita butuh persiapan supaya nantinya di bulan Ramadan itu bisa lebih maksimal. Kalau misalnya ada yang munafik, oh masa Ustaz bisa gitu 60 kali khatam. Ya memang seperti itu faktanya. Sebagaimana disebutkan misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menjelaskan tentang penghataman Al-Quran yang paling banyak dalam sehari. Itu bisa dilakukan sehari 8 kali. Sehari 8 kali hatam. Itu gimana caranya? Gitu ya. 8 kali jamaah sekalian. Dan kita seumur hidup belum tentu bisa 8 kali. Bisa jadi ya, ada yang seumur hidup hanya hatam sekali. Atau malah ada yang nggak pernah hatam sama sekali. Nah ini ada masalah di antara kita. Ya, intinya tatkala kita melihat bagaimana mereka, para ulama-ulama terdahulu bisa melakukan hal itu semuanya, yang terlihat atau yang terasa itu nggak mungkin gitu ya. Seperti Imam Syafi'i dalam 1 bulan 60 kali hatam, logika kita barangkali menafikannya. Ya, tapi kita jangan lupakan bahwa Allah itu memberikan keberkahan kepada waktu seseorang. Allah kuasa untuk memberikan keberkahan kepada waktu seseorang. Ada contoh jamaah sekalian barangkali, ya kita juga baca kitab-kitab mereka. Ya, ada orang-orang di antara para ulama yang mereka itu bisa menyusun, ya, menyusun karya yang sampai ratusan buku. Ya, karyanya banyak sekali. Ada yang berjilid-jilid sampai 500 jilid. Al-Funun dalam satu kitab yang itu bahas berbagai macam maudhu', tema, ya. Kalau seandainya ada sekian ratus jilid, kita bisa hitung dengan umurnya. Diperbandingkan umurnya paling hanya sekian puluh tahun. Loh, kok bisa ya? Bisa. Ya, padahal dulu nggak ada laptop gitu kan ya. Nggak ada mesin ketik. Mereka bisa melakukan itu. Nulis pakai tangan. Pena tinta habis, dicelupin lagi. Kemudian nulis lagi, dan begitu seterusnya. Akhirnya menghasilkan karya yang begitu banyak. Dan kita baca saat ini. Dan barangkali kita juga kalau membaca nggak akan selesai. Tapi mereka bisa nulis. Mereka bisa nulis sekian banyak kitab, ya, buku. Mereka mampu dengan umur yang tidak panjang, yang barangkali kalau kita baca seluruhnya, kita nggak akan bisa. Ya. Kenapa? Karena waktu kita nggak berkah. Tapi waktu mereka luar biasa berkahnya. Jadi ini semua adalah buah, ya, dari persiapan para ulama terdahulu, orang-orang yang luar biasa dalam menyambut bulan Ramadan, sehingga tatkala datang bulan Ramadan, mereka bisa maksimal, mereka bisa totalitas dalam beribadah. Artinya ada persiapan. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perlu ada persiapan. Ya. Dan persiapan itu merupakan bentuk kita serius. Jadi kalau kita, ya, mulai beberapa hari ini sebelum Ramadan kita mempersiapkan diri, artinya kita serius dengan datangnya bulan Ramadan. Kita sungguh-sungguh. Ya.
Dan kalau kita lihat, ya kita kasih contoh misalnya tentang keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang munafik pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih contoh. Tatkala ada sebuah momentum jihad, ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada panggilan jihad di beberapa waktu, ada seruan untuk berjihad di jalan Allah, ada ajakan untuk berperang. Yang waktu berperang itu insidental gitu ya, nggak ditetapkan sebelumnya. Tidak ada Nabi Muhammad SAW mengatakan besok ya bulan sekian, hari sekian, jam sekian kita berangkat perang. Nggak seperti itu. Jihad itu seruan yang insidental. Ya. Artinya tatkala Nabi Muhammad SAW mengatakan besok kita berangkat, ya sudah berangkat. Atau hari ini kita berangkat, ya sudah berangkat. Ya. Akhirnya para sahabat mempersiapkan diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang munafik saat itu? Mereka banyak alasan. Mereka datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, anak nggak bisa ikut perang katanya. Anak punya acara ini, punya acara itu, anak mohon maaf. Terus seperti itu. Mereka menyampaikan uzurnya, mereka menyampaikan alasannya. Dan nanti ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan, mereka datang lagi kepada Rasul SAW. Mereka menyampaikan, ya Rasulullah, kami sebenarnya ingin ikut perang. Tapi saya ada ini, ada itu. Banyak alasan yang disampaikan oleh mereka. Dan apa kata Allah tentang mereka? Apa kata Allah tentang mereka? Allah katakan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Surat At-Taubah 46. Dan jika mereka benar-benar mau berangkat untuk berperang, tentulah mereka itu menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Disiapin. Kalau mereka benar-benar memang mau berangkat untuk berperang bersama Nabi Muhammad SAW, ya mereka siap-siap. Gitu ya, siap-siap. Kalau seandainya ada orang siap-siap, kemudian nggak jadi, ya nggak masalah. Dia udah siap-siap. Gitu ya. Tapi masalahnya mereka nggak siap-siap. Mereka mendengarkan seruan tersebut, langsung ngasih alasan, langsung ngasih uzur. Saya begini, saya begitu. Akhirnya nggak jadi ikut. Coba misalnya, ya kita punya acara penting, kemudian kita datang ke teman kita, Mas, yuk kita berangkat yuk. Ya Allah, Ana udah siap nih. Koper udah siap, tas udah siap, semua udah siap. Qadarullah anak sakit di rumah. Nah ini nggak masalah nih, ini benar nih udah siap-siap berarti kan sebelumnya udah siap-siap. Berarti dia memang ingin untuk berangkat dan dia membuktikan itu dengan persiapan. Tapi bagaimana dengan orang-orang munafik? Nggak ada persiapannya. Mereka tidak mempersiapkan diri. Kalau memang mereka ingin untuk berangkat, sebagaimana mereka utarakan saat kepulangan Nabi Muhammad SAW, ya paling tidak mereka berusaha dulu untuk mempersiapkan diri berperang. Tapi nggak ada persiapan. Karena itulah Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, ya, dalam surat ini, walakin karihallahun bi'athahum. Akan tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Karena mereka pun nggak suka berangkat bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka memang nggak ingin berangkat. Dan Allah juga nggak suka dengan keberangkatan mereka. Ya. Mereka nggak mau berangkat. Ya Allah juga nggak suka dengan keberangkatan mereka. Fathabbatahum. Maka Allah lemahkan keinginan mereka. Jadi Allah apa? Allah lemahkan keinginan mereka. Karena mereka di awal memang nggak mau persiapan dan nggak ada keinginan untuk mempersiapkan diri, apalagi berangkat perang. Nggak ada keinginan. Makanya Allah lemahkan keinginan mereka sehingga mereka nggak ada persiapan dan pada akhirnya mereka tidak berangkat. Dan Allah katakan di akhir ayat ini, waq'udu ma'al qa'idin. Sudah, kalian duduk saja bersama orang-orang yang tinggal yang ikut perang. Udah, duduk saja, tinggal bersama orang yang tinggal yang nggak ikut perang. Nggak usah berangkat. Tinggal saja. Ini kata Allah dalam surat Taubah ayat 46. Maka jamaah sekalian, begitu pula dalam bulan Ramadan. Sebetulnya benar nggak? Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar.
kita bener nggak pengen puasa? Kita bener nggak kita ingin mendapatkan vonis bebas dari api neraka? Nah, masing-masing bisa jawab. Oh ya Ustaz, saya pengen ketemu dalam bulan Ramadan. Saya pengen puasa. Saya pengen ketemu dengan Lailatul Qadar. Saya pengen mendapatkan vonis bebas dari neraka. Saya pengen i'tikaf misalnya. Saya pengen. Buktinya mana? Kalau tiba-tiba nanti ketemu Ramadan, ceklek, tidak terbiasa dengan ketaatan, susah. Dan jamaah sekalian kita mendapati ada masalah besar. Yaitu masih banyaknya umat Islam yang nggak puasa. Khususnya para pekerja kasar, kuli bangunan misalnya, ya, dan kita di pondok sekarang juga sudah membangun, dan setiap tahun ada pembangunan, ya terkadang kita juga melihat seperti itu. Mungkin kucing-kucingan gitu ya, mereka nggak puasa. Dan Allah Ta'ala alam nih, di UGM ada pembangunan nggak gitu kan? Ketemu puasa nggak? Dan bagaimana para tukang-tukang yang bangun tersebut? Ya, masjidnya barangkali yang ada di UGM itu dibangun pas puasa juga nggak gitu kan? Kalau pas dibangun pas puasa gitu kan ya, yang masjid tersebut digunakan untuk traweh, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, ternyata dibangun sama orang yang nggak puasa. Dan ini problem. Ini problem. Kalau ditanya misalnya, kok nggak puasa? Jawabannya nggak kuat, Ustaz. Nggak kuat. Sahur nggak tadi? Enggak, Ustaz. Ya berarti emang nggak niat puasa gitu kan? Karena nggak sahur. Nggak niat puasa. Kalau orang itu niat puasa, dia akan sahur. Dia akan sesuaikan dengan kebutuhannya. Karena saya nanti mau kerja, saya makan sekian gitu kan. Yang penting kuat ya. Setelah itu ya dikondisikan. Dia akan menjaga dirinya. Ya, soal nanti misalnya di tengah hari dia mau pingsan, dia capek gitu kan kena matahari kemudian berbuka, ya itu orang udah niat puasa memang gitu kan. Ya, udah niat niat puasa. Itu buktinya gitu. Dia mempersiapkan diri sebelum puasa, dia sahur, dia jaga diri. Berarti ini memang niat dia untuk puasa. Walaupun di tengah hari barangkali dia membatalkan puasanya, tapi dia niat. Tapi orang ini tadi nggak sahur. Yang ada sarapan. Ya bener. Mau kerja ya sarapan gitu kan. Tapi ini kan bulan puasa. Pas ditanya kenapa nggak puasa, capek Ustaz. Ya inilah kondisi yang sama seperti orang-orang munafik zaman dahulu. Yang tatkala diserukan jihad fisabilillah, mereka beralasan. Nggak ada persiapan sama sekali. Walau aradul khuruja, jikalau mereka benar-benar punya keinginan untuk berangkat perang, la'addu lahul uddah. La'addu lahu uddah. Ya pasti mereka udah persiapan. Mempersiapkan diri, saya seperti ini, saya mau seperti ini, saya akan bawa ini, itu, dan sebagainya. Saya ngomong dulu ke anak, ke istri, menguatkan hati mereka. Ada persiapannya. Ya, tapi nggak dilakukan oleh orang-orang munafik zaman dahulu. Maka di sini ya kita semua bisa melihat mengapa para ulama terdahulu kok bisa hatam sehari satu kali, sehari dua kali, ya. Yang Syafi'i misalnya sampai 60 kali. Ada yang 3 malam khatam Al-Quran, ya. Iktikaf misalnya, kok mereka bisa? Kan punya keluarga gitu ya. Apa mereka nggak butuh dengan urusan dunia gitu kan? Cari kerja, cari uang gitu. Mereka persiapkan. Mereka sebelumnya udah persiapan. Dan disinilah waktu persiapan sebetulnya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya, tapi tinggal sedikit lagi nih persiapan kita. Tinggal kita mau nggak persiapan agar nantinya di bulan Ramadan kita bisa totalitas, kita bisa lebih maksimal, dan bulan Ramadan kita lebih istimewa. Dan karena kita tidak tahu apakah Ramadan kita akan jadi terakhir ataupun tidak. Ya, kalau urusan masalah iktikaf misalnya, ya, tentu ada keinginan di antara kita untuk melakukan itu. Ya, kita tinggal minta sama Allah
kita persiapkan saja. Barangkali ada yang pengen ngambil cuti, ya kalau mungkin bisa, ya bismillah kita ajukan. Kalau nggak bisa, ya emang itu pekerjaan gitu kan ya. Bismillah. Dan i'tikaf pun tidak harus full gitu ya. Hanya berapa saat duduk di sederhana i'tikaf itu sudah dianggap sebagai bentuk bentuk i'tikaf. Karena hal ini hal yang penting untuk kita bicarakan, untuk kita persiapkan. Orang saja, Bapak Ibu sekalian, kalau mau mudik, ya kira-kira persiapan untuk beli tiketnya, tiket kereta misalnya, itu berapa? Berapa lama? Sebulan? Ada yang 2 bulan. Adik saya sekarang di Jakarta, lagi kuliah di sana, sudah beli tiket balik ke Jakarta. Ya kemarin saya belikan, gitu kan. Itu udah beli untuk baliknya. Gitu. Udah beli untuk yang besok tanggal 15 Maret pulang, dan beli untuk keberangkatannya ke Jakarta lagi. Ini ada persiapan. Ya. Bahkan kalau untuk yang mudik, barangkali persiapannya ada yang lebih dari 2 bulan. Ada yang setahun. Ya. Karena mau mudik mereka nabung gitu kan. Kenapa nabung? Karena mau pulang gitu kan. Artinya di situ ada kesungguhan dari mereka. Ada niat yang serius sehingga mereka mempersiapkan diri. Tempat misalnya mereka yang di luar Jawa jauh, ada anak, ada istri, ya mereka udah persiapan nabung dari sebelum ya jauh-jauh hari. Bahkan 1 tahun sebelumnya mereka sudah nabung. Harus beli tiket untuk istri, untuk 3 anaknya misalnya. Mereka persiapkan. Dan untuk hal seperti ini saja mereka apa? Mereka persiapkan. Apalagi bulan Ramadan. Yang tadi kita sebutkan bulan di mana pintu surga itu dibuka lebar-lebar gitu ya. Kita dimudahkan untuk menjalani berbagai amal ketaatan. Pintu neraka ditutup. Kita dipersulit untuk melakukan hal-hal yang buruk di bulan Ramadan. Syaitan-syaitan dibelenggu, kemudian setiap malamnya ada yang divonis bebas dari neraka, ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan, yang umur kita barangkali nggak akan sampai di 83 tahun. Tapi kita udah ketemu dengan berpuluh-puluh bahkan belasan kali bulan Ramadan. Kalau 10 kali saja kita ketemu Ramadan dan kita maksimal mendapatkan Lailatul Qadar, kita udah dapat berapa? 830 tahun lebih. Itu melebihi umur beberapa umat-umat terdahulu. Yang ratusan tahun kita udah lebih dari 10 kali ketemu bulan Ramadan. Cuman kita maksimal nggak di bulan Ramadan? Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin, wal muslimat rahimakumullah, maka ada hal yang perlu kita persiapkan bersama. Persiapan yang paling utama ya berkaitan dengan masalah hati, ya. Berkaitan dengan masalah hati. Bersihkan dulu hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan tentang masalah hati. Di dalam anggota tubuh kita, di dalam tubuh kita ada satu mudghah yang kalau ini baik, seluruh badan akan baik. Ala wahil qalb, hati, jantung maksudnya ya. Karena ada yang mengatakan hati. Al-qalb itu bisa jantung, walaupun ada yang mengatakan hati. Nah, kalau qalb ini baik, semua akan baik. Ya. Idza salaha salaha jasadu kulluh wa idza fasada fasada jasadu kulluh. Kalau baik semuanya akan baik, kalau rusak itu akan rusak. Dan jamaah sekalian, yang namanya tadi kita sudah sebutkan bahwasanya bulan Rajab, bulan Sya'ban itu bulan untuk bercocok tanam ya, bulan untuk mempersiapkan. Maka berkenaan dengan masalah menanam gitu ya. Tentu kita sebelum menanam harus menyiapkan tanahnya dulu. Ya, menyiapkan tanahnya dulu. Kita bersihkan ya, karena kita mau nanam. Nggak mungkin kalau kita misalnya mau nanam padi misalnya, sedangkan di sawah tersebut masih ada ilalang, belum dibajak, ya nggak mungkin. Kalaupun dipaksakan ya nggak akan ada hasilnya. Ya. Artinya orang saja berpikir dalam urusan dunia seperti itu, mereka berpikir, mereka mempersiapkan waktu bercocok tanam, mereka berpikir ke arah sana. Ya apalagi ini
Lebih dari itu, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, ya. Apalagi yang akan kita tanami, ya. Tanah itu namanya al-qalbu. Jadi kita mau menanami hati kita itu dengan amal-amal ketaatan. Kalau seandainya hati ini masih banyak masalah, masih banyak ilalang, ya susah nanti. Hasilnya nggak akan maksimal. Padahal hati ini adalah tempat kebaikan itu tumbuh. Tempat keimanan, tempat ketakwaan. Yang kata Nabi Muhammad SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Dan beliau memberikan isyarat ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Beliau menunjukkan kepada dadanya, kepada jantungnya. Dan kita tahu jamaah sekalian, bulan Ramadan itu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Di mana tempat takwa? Huna kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang perlu untuk membersihkan tanah ini, hati ini dari ilalang, dari hal-hal yang akan mengganggu Ramadan kita nantinya. Kita bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, dari dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Kita bersihkan hal itu. Dan sebenarnya kaum muslimin wal muslimat sekalian, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita semua tentang amalan harian yang bisa membersihkan hati. Amalan harian yang bisa membersihkan hati. Apa itu? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu ya wasilah untuk penghapusan dosa kita. Salat 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sampai-sampai jamaah sekalian belum mencontohkan tentang salat yang 5 waktu itu. Ya. Jadi beliau buat permisalan tentang salat 5 waktu itu. Beliau contohkan ya, bagaimana kalau di antara kalian ada yang memiliki rumah, di depan rumahnya itu ada sungai dan dia mandi 5 kali, kira-kira bersih nggak? Bersih. Rasul katakan, hal baqiya min daranihi syai'? Apakah ada yang tersisa? Apakah masih ada kotoran atau dakinya? Nggak ada yang tersisa. Itu kalau mandinya benar. Ya. Kalau mandinya benar 5 kali dalam 1 hari, bersih, bersih. Tapi kalau cuma sekedar nyemplung, sekedar nyebur, ya kayaknya nggak berubah. Yang ada cuman basah saja. Ya begitu pula dengan kualitas sholat kita jamaah sekalian. Tatkala sholat kita yang 5 waktu itu berkualitas, ya seperti antum mandi, ya Bapak Ibu sekalian mandi, ya, sabunan, ya, kemudian disiram, sabunan kembali, kemudian pakai spons, digosok dan seterusnya, semakin bersih, bersih. Itu baru 1 kali mandi. Kalau 5 kali mandi, bayangin bersihnya kayak apa. Dan itu sama dengan sholat. Sholat itu kalau benar-benar dikerjakan dengan maksimal, ya insya Allah dosa-dosa kita akan bersih. Maka tentu kami mengajak kepada semua, ya sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, kita perbaiki kualitas sholat yang 5 waktu dulu. Jangan sampai yang 5 waktu ini kita kesampingkan, kita fokusnya ke tarawih gitu. Kita fokusnya ke sholat malam. Sholat malamnya panjang gitu kan ya. Sholat 5 waktunya masih keteteran. Enggak. Kita perbaiki yang wajib dulu. Ya. Masih mending misalnya sholat 5 waktunya sah gitu kan ya. Kemudian sholat malamnya panjang, bagus. Itu luar biasa gitu kan. Yang menjadi masalah sholat 5 waktunya misalnya bermasalah, tarawih enggak, sholat malam enggak, witir enggak gitu ya. Artinya berlalu begitu saja bulan Ramadan. Ini hal yang tentu tidak kita harapkan. Maka ya kita mengajak kepada jemaah sekalian untuk memperhatikan bagaimana kualitas kita, ya.
Jangan sampai kita masuk ke tempat sholat gitu ya, dalam kondisi pikiran masih tertinggal di kantor gitu ya, tertinggal di tempat praktek, gitu. Ketinggalan gitu kan, pikiran masih kemana-mana. Kalau ditanya misalnya, tadi sepertinya sholat asar nih, sholat subuh aja yang tadi, sholat subuh. Kalau asar soalnya dia sir, ya. Sholat asar itu sir, bacaannya tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Kalau ditanya tuh tadi, bapak, bapak sekalian yang jamaah nih ya, sholat subuh tadi imamnya di rakaat pertama baca surat apa gitu. Barangkali sekarang lagi mikir gitu kan. Apa ya? Yang jelas tadi saya baca amin Ustaz. Baca amin gitu kan. Ya baca amin gitu kan. Baca Fatihah, amin. Tapi setelah amin apa gitu kan. Apa ya? Wah berarti nggak fokus ini. Ya. Setelahnya wallahu ta'ala a'lam Ustaz. Ya Allah, berarti nggak fokus tuh pikiran. Kemana? Nggak tahu pikirannya kemana. Nah ini ada masalah. Coba kita pelajari kembali ya. Bagaimana salat kita. Bacaan kita. Yang barangkali bacaan salat kita masih satu model. Itu terus gitu ya. Sehingga bacaan yang satu model itu membuat kita terjebak dalam rutinitas. Terjebak dalam rutinitas sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya salat. Kita perlu tambahkan dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga nantinya kita bisa lebih menghadirkan hati kita tatkala kita salat. Misalnya kalau kita rukuk nih, ya kita baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya kita baca itu. Ya, kan sah Ustaz? Ya sah. Sampai kapanpun kita baca itu akan sah, sah salatnya. Tapi Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Muslim yang tingkatannya semakin baik. Naik tingkat. Dan Nabi Muhammad SAW itu kalau ruku nggak cuma baca itu. Ya, ada bacaan lain. Ya. Rasulullah SAW terkadang membaca Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maghfirli. Ya, Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maghfirli. Nah, Nabi baca itu tuh. Oh, Nabi baca itu. Iya, Nabi baca itu. Oh ya sudah, saya baca itu. Alhamdulillah, gitu kan? Kalau kita variatif di dalam bacaan salat kita akan lebih hadir tatkala kita salat. Ya, tentunya bacaan-bacaan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali bacaan-bacaan yang berkaitan dengan gerakan-gerakan salat kita. Ya, di rukuk saja bacaannya bervariasi. Ada yang subuhun kudus, rabbul malaikati warruh. Ada yang seperti itu. Ya, jadi terkait dengan bacaan-bacaan ini perlu kita tambahkan. Hafalan kita harus nambah supaya nanti kualitas salat kita juga semakin bertambah. Nah, ini yang pertama. Kemudian masalah bacaan surat ya, masalah bacaan surat tatkala salat. Ya. Kalau salat fardu barangkali kita jamaah gitu kan. Salat yang lain, salat sunnah yang lain yang barangkali kita sendiri. Dan sebagian kita ya mungkin gitu ya, mungkin ada yang dari muda sampai tua itu istiqamah dengan 3 ayat, 3 surat misalnya, atau 4 surat. Ya kulhu gitu kan. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, atau yang pendek-pendek. Istiqomah di situ saja gitu kan ya. Kalau ditanya, tapi kan sah salatnya Ustaz. Ya sah ya kan. Salatnya sah. Betul. Tapi apa nggak pengen nambah gitu loh. Apa nggak pengen nambah? Nambah Ustaz insya Allah gitu kan. Misal ada yang mengatakan insya Allah Ustaz nambah. Tahun ini saya mau nambah surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Ya alhamdulillah nambah 1 surat. Ya. Kalau kita lihat dengan umur kita, kalau kita mau hitung-hitungan umur, misal 40 tahun, ya. Misalnya 40 tahun, dan insya Allah ada beberapa yang dari kita umur 40 tahun, ya. Atau 50 tahun, barangkali ada, kalau misal 50 tahun, umur 1 tahun sampai 10 tahun, kita nggak usah hitung, kita berarti seharusnya sudah hafal 40 surat. Ya. Sudah hafal 40 surat. Itu sudah 1 juz amma selesai, tambah 3 surat tuh. Kan juz amma itu 37 surat. Nah, 40 tahun itu kalau kita benar-benar nambah setiap tahunnya 1 surat,
itu juz amma udah khatam, udah hafal plus 3 surat. Surat apa? Surat Al-Mursalat, surat Al-Insan, ditambah lagi surat Al-Qiyamah. 40 surat. Ya. Ini kalau kita melakukan. Tapi kita melakukan nggak itu jamaah sekalian? Oh, jangan memberatkan Ustaz. Ini bukan urusan memberatkan atau tidak. Ini 1 tahun sekali. Ini tak setahun, ya setahun sekali. Ini cuma nambah 1 surat gitu kan. Nah, masalahnya kadangkala keinginan kita saja nggak punya. Keinginan saja kadang kita nggak punya. Ya. Nggak ada keinginan sama sekali untuk seperti itu. Makanya tadi kita sebutkan bagaimana Allah negur orang-orang munafikin. Walau aradul khuruja, kalau mereka memang punya keinginan untuk berangkat, buktinya apa? Persiapan. Tapi mereka nggak ada persiapan. Kalau kita punya keinginan tiap tahun nambah 1 surat, buktikan. Buktinya apa? Kita lakukan. Anda lakukan. Tiap hari Anda dengarkan Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah 1 bulan, Anda dengarkan Al-Hakumut Takatsur. Bulan berikutnya Anda dengarkan lagi Ustaz. Insya Allah. Nggak sulit. Hafal. Nggak butuh 1 tahun udah hafal tuh Al-Hakumut Takatsur. Ya. Kemudian kita terapkan di salat kita. Ya. Di salat duha kita, di salat tahajud kita baca hafalan tambahan-tambahan tersebut. Dan insya Allah ini akan menjaga kualitas salat kita. Dan ini juga akan membuat hati kita semakin bersih. Kemudian jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah memperbarui taubat. Ya, memperbarui taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari jamaah sekalian, itu beliau beristighfar. Beliau membaca istighfar Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Berapa kali? 100 kali. Ini selain yang dibaca selesai sholat. Di luar sholat, beliau juga baca. Ada yang beliau baca dan istighfar beliau itu bacaannya bermacam-macam juga, ya, bermacam-macam. Dan jumlahnya luar biasa banyaknya. Yang ini saja, yang Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu 100 kali. Ya, itu 100 kali. Terus kalau ada yang mau misalnya, Ustaz, itu kan untuk orang yang banyak dosanya, Ustaz. Anak ini baru pulang umroh, Ustaz. Masya Allah. Ada yang berani bilang seperti itu? Ya, ada sebagian dari kita, ya, merasa dirinya bersih. Merasa zikir ini, istighfar ini hanya cocok untuk orang-orang yang berdosa. Dan saya nggak dosa, Ustaz. Ya Allah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang sok suci. Beliau saja orang yang paling suci, orang yang dijaga dari dosa. Beliau ma'sum. Beliau dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Fatah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosamu, baik yang lalu maupun yang telah datang, diampuni. Dan itu dipahami oleh istrinya. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, tatkala salat malam sampai kaki beliau bengkak, istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini padahal dosa-dosamu telah Allah ampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang? Kata Rasulullah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah aku semestinya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Beliau istighfar, beliau sholat, luar biasa ibadahnya. Sehari, ya, beliau bisa istighfar 100 kali. Dalam sekali duduk, maka perlu kita mengusahakan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya waktu, kita duduk, kita istighfar, kita hitung 100 kali. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan
Coba Bapak Ibu kemudian rasakan bagaimana hati itu kemudian menjadi bersih. Karena Nabi Muhammad SAW tatkala menyebutkan innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba apabila melakukan suatu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Akan ada nokta hitam di kalbunya. Yaitu seperti ilalang tadi yang ada di tanah. Ada ilalang, ada nokta hitam. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِيلَ قَلْبُهُ. Kalau dia tinggalkan dosa tersebut, dia istighfar, dia taubat, hatinya dicemerlangkan kembali. Hatinya bersih. Pengen nggak? Ya pengen tentunya. Siap nggak? Siap. Makanya persiapan dari sekarang. Apalagi bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala. Kita perlu latihan sekarang seperti ini. Kemudian di sini Rasul mengatakan wa in ada zida fiha, kalau dia kembali nambah dosa, malah bukan bertobat, tapi malah nambah dosa, zida fiha, maka akan ditambah noktah hitam tersebut. Hatta ta'lu qalbu, sampai menutupi kalbunya. Maka jamaah sekalian, ya, kita di hari-hari ini di bulan Sya'ban yang tidak lama lagi kita akan bulan Ramadan, kita perlu ya untuk mencoba menambah amalan-amalan ibadah kita yang biasa kita lakukan, kita tambah. Ya, karena kita sudah berlalu bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah hampir selesai, persiapan kita juga tidak ya bisa maksimal gitu ya. Tapi kita masih ada waktu sekian hari, ya cobalah ya. Sholat sunnah kita, puasa Senin Kamis kalau memungkinkan, ya kita coba bacaan Al-Qur'an kita gitu ya. Kita mulai supaya nantinya pas bulan Ramadan ya kita bisa lebih maksimal lagi. Barangkali yang punya cita-cita, saya pengen menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya artinya kita biasakan mulai sekarang. Ya, selesai sholat wajib misalnya, Bismillah ya, sungguh-sungguh mudah-mudahan satu halaman selesai atau satu lembar selesai. Walaupun hanya satu pekan misalnya, tapi Alhamdulillah, artinya kita sudah memiliki persiapan. Ya, dan ini bukti keseriusan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Gitu ya. Dan begitu juga ya terkait dengan masalah hati ini jamaah sekalian, penyakit hati itu juga banyak sekali ya. Ada hasad, ada iri dengki, kemudian barangkali ada dendam di antara kita kepada saudara, kepada kerabat, kepada rekan. Ya tolong bisa diselesaikan ya di bulan ini. Datang, minta maaf. Ya mudah-mudahan dengan hal itu Allah membersihkan hati kita dan kita bisa benar-benar siap untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, jangan sampai nantinya ya jamaah sekalian kita mengabaikan begitu saja bulan Ramadan. Karena memang ya ada pepatah mengatakan kasratul misas tumitul hassas. Itu seringnya kita berinteraksi dengan sesuatu itu akan mematikan sensitivitas. Dan tatkala kita udah berkali-kali ketemu Ramadan, mungkin perasaan itu ada. Dianggap hanya sebagai rutinitas tahunan saja. Dan ini tidak boleh seperti itu. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan syaqiyun abdun, celaka seorang hamba adraka Ramadan. Tatkala dia mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu, ke bulan Ramadan itu berlalu begitu saja, walam yughfar lahu, dan dia belum mendapatkan ampunan. Nah, barangkali ya seperti itu yang bisa disampaikan. Sebetulnya masih ada yang ingin disampaikan. Tapi ini sampai jam berapa ya? Mas Firman atau siapa tadi ya? Ini sampai jam berapa ini? Waktunya sudah habis. Bang Ustadz, jika masih ada materi mungkin masih bisa sampai 16.45 nggih Ustadz. Ya, Kalau misalnya 16.45. Kalau misalnya memang sudah selesai buat nambah-nambah. Berarti kita 5 menit lagi ya. Sebagai penutup ini, jazakumullah khairan. Ini sepertinya suaranya Mas Perang ini. Benar Ustaz. Masya Allah. Nanti malam ketemu nggak nih? Insya Allah. Ya. Nah, barakallahu fiikum jamaah yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Barangkali sebagai penutup gitu ya, kita ingatkan kembali kalau di bulan Ramadan ini
ya fenomena yang terjadi adalah pasar-pasar, mal-mal itu ramai didatangi orang. Bahkan ada stand-stand makanan dan seterusnya, ada ngabuburit dan seterusnya. Ya, yang di mall, yang di pasar, barangkali ada diskon-diskon dan para ibu-ibu gitu kan ya, atau mungkin bapak, ya banyak kaum muslimin yang mencari diskonan seperti itu, promo-promo. Ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Artinya setiap malam, yang kita katakan sekali lagi, setiap malam itu ada hamba-hamba Allah yang divonis bebas dari neraka. Ya artinya setelah itu Allah jaga dia. Setelah itu Allah jaga hamba tersebut dari kesalahan. Kalaupun melakukan kesalahan, dia akan dipermudah untuk bertobat. Karena ya manusia kulubni Adam khata, setiap manusia itu bikin salah gitu kan. Memang sifatnya seperti itu, ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu taubat. Ya, jadi tidak ada jaminan kita tidak melakukan kesalahan. Dan sepanjang tahun kita sudah melakukan banyak kesalahan kepada Allah. Maka siapapun yang bisa mendapatkan bulan Ramadan, insya Allah, ya, kita husnudzan, kita berusaha, kita ikhtiar, insya Allah kita bisa bebas dari api neraka. Cuman tertarik atau tidak gitu ya. Ya kita harus tertarik. Jangan cuma tertarik dengan diskonan, promo ini, promo itu. Nggak seperti itu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, dan ini tantangan untuk kita semua. Dalam sebuah hadis disebutkan, Al-kayyisu man da nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, orang yang bijak, orang yang ya waras gitu ya, adalah orang yang bisa menahan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Ya, hawa nafsunya ditahan. Fokus beramal untuk menyiapkan setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha thumma tamana 'ala Allah. Adapun orang yang lemah, orang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kosong atas Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang saya pengen masuk surga, saya pengen mendapat kenikmatan ini itu dan sebagainya di akhirat, tapi nggak beramal, itu omong kosong. Ini cuma angan-angan saja. Ya. Makanya jamaah sekalian, waktu kita tidak banyak di dunia ini, ya, kita diperintahkan untuk beramal sebisa mungkin, ya, karena yang kita butuhkan tatkala kita memasuki alam barzakh itu adalah amal saleh. Ya, bahkan dahulu Al-Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, wallahi tallahi law qila li ashabil qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitabnya, demi Allah, andaikan dikatakan kepada penghuni kubur, silahkan kalian berangan-angan. Kalian mau apa? Silahkan kalian berangan-angan. Niscaya mereka akan berangan-angan bisa hidup walaupun sebentar di bulan Ramadan. Mereka pengen hidup di bulan Ramadan. Sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Makanya dalam surah Al-Mu'min disebutkan, ya, qala rabbi rji'uni la'ali a'malu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal salih. Tapi nggak bisa. Kenapa? Di situ ada barzakh. Dan kalaupun dikembalikan kata Allah, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka itu akan kembali dengan kebiasaannya dan mereka itu adalah para pendusta. Dan itu Allah sebutkan dalam firman-Nya. Ya. Jadi semuanya mengharapkan bisa bertemu dengan Ramadan. Bahkan dahulu ada sebuah hadis berkenaan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang melewati kuburan bersama Abu Hurairah. Rasul SAW tanya, man sahibu hadzal qabr? Siapa pemilik kubur ini? Yang meninggal ini siapa? Para sahabat sekalian. Kemudian para sahabat mengatakan, fulan wahai Rasulullah. Kemudian mengatakan, raq'atani ahabu ilaihi min baqiyati dunyakum, katanya. 2 rakaat salat lebih dia cintai daripada dunia seisinya yang kalian miliki. Orang kalau udah mati udah nggak butuh lagi yang namanya mobil, tabungan sekian mm,
rumah mewah, rumah megah, udah nggak butuh lagi. Yang mereka butuhkan cuma amal saleh. Makanya sebagai penutup, ada sebuah syair yang begitu indah. Syair ini dikatakan, "Idza lam tatib fi taibatin 'inda taibin wa bihi tabatid dunya fa aina tatibu." Ini berkaitan dengan orang yang tinggal di Madinah. Jika kamu tidak bisa menjadi baik di kota Madinah ini, padahal di situ engkau bersama dengan Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad itu menjadikan dunia ini baik, maka di mana lagi kamu akan baik? Kalau di tempatnya Nabi saja nggak bisa baik. Nah sekarang kita katakan, idza lam tatib fi Ramadan wa fihi ghufran warahmah wal wa'idqu minan nar fa aina tatib? Kita katakan, kalau kita nggak bisa baik di bulan Ramadan, padahal di situ ada ampunan, ada rahmat, ada pembebasan dari api neraka, di mana lagi kau akan baik? Maka dahulu Amr bin Qais pernah mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Ulama salaf kita pernah mengatakan, beruntunglah seorang yang memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, mari kita perbaiki hati kita, ya. Kita anggap Ramadan adalah bulan yang istimewa, ya, agar nantinya kita bisa lebih perhatian lagi dengan bulan Ramadan, kita bisa mempersiapkan apa yang kita perlukan sehingga nantinya kita bisa maksimal, bisa totalitas dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Barangkali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa. Bagaimana menata hati menyambut di bulan suci Ramadan. Walaupun kita hanya menghitung hari, yaitu kira 6 hari lagi, bagaimana kita mempersiapkan sebaik-baiknya untuk beramal di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan, agar kita semua bisa menanam amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga di antara kita jamaah-jamaah hikmat pada sore hari ini mendapatkan malam yang istimewa tersebut. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada jamaah hikmat pada sore hari ini. Yang mau bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Mas Anton. Siap, silakan Mbak Risti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anton atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Ustadz, Ustadz Ahmad Fahri atas materinya yang sangat menarik. Izin Pak Ustadz untuk menanyakan, adakah atau bagaimana nih cara, tips dan trik terutama bagi kami dalam menjalankan aktivitas yang cukup penuh selama di bulan Ramadan dengan tidak banyak mengeluh sehingga keberkahan dalam bulan Ramadan ini tidak berkurang bagi kami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz, silakan Pak Ustadz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, jazakumullah khairan untuk pertanyaannya, dan ini memang yang namanya dunia pekerjaan, ya pastinya kita akan disibukkan dengan berbagai hal, dan itu kewajiban kita ya untuk amanah, gitu kan. Tapi kembali lagi terkait dengan masalah keinginan, gitu ya, kita harus punya keseriusan di dalam menghadapi bulan Ramadan ini, ya. Dan insya Allah kalau kita memiliki niat yang baik, niat yang tulus, Allah akan bantu. Makanya dahulu ada salah seorang sahabat muhajir, dia baru masuk Islam. Kemudian dia langsung ikut perang. Ya, kemudian setelah perang, dia diberi bagian ghanimah oleh Rasulullah SAW melalui sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, apa ini katanya?
Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah. Ma'ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah. Bukan karena ini saya mengikutimu, wahai Rasulullah. Saya masuk Islam itu bukan ingin mendapatkan ini. Saya ingin masuk Islam, ikut berjihad, kemudian saya ketombak leher ini. Mati. Fa'amut fa'adkhul jannah. Karena saya masuk surga. Itu maunya kayak gitu. Dia pengen masuk Islam, ikut berjihad, kemudian meninggal di medan pertempuran. Rasul mengatakan, intasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur, Allah akan penuhi hajatmu. Kalau kamu jujur, Allah akan penuhi hajatmu. Dan Masya Allah, setelah ada pertempuran yang lain, ya, ditemukan sahabat tersebut meninggal dalam kondisi yang diinginkan oleh orang tersebut. Dia tertembak lehernya. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan, ya, dia jujur, maka Allah pun membenarkan niatnya. Allah penuhi hajatnya. Dan lebih dari itu, ya, Rasulullah SAW kuburkan orang tersebut dengan jubah yang beliau kenakan. Itu berawal dari ya kejujuran. Makanya dahulu ya ada kisah tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ya, salah seorang di antara mereka mengatakan bahwasanya kita tidak akan selamat. Ya, kita tidak akan selamat kecuali kalau kita menyampaikan kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh yang kita jujur di situ dalam beramal. Akhirnya masing-masing mengatakan, ya Allah, saya melakukan ini. Kemudian yang kedua, saya melakukan ini. Ya Allah, saya melakukan ini. Akhirnya bergeser batunya dan mereka bisa keluar. Artinya, kalau kita jujur, Allah akan nolong kita. Ya, makanya dahulu salah seorang ulama pernah mengatakan, ya, ta'allami sidqa qabla an tata'allamil ilma. Coba belajar jujur dulu gitu ya, sama hati kita. Belajar jujur dulu sebelum kita belajar ilmu. Ya kalau kita jujur, ya insya Allah nanti kita akan dimudahkan segala sesuatunya. Tapi kalau kita nggak jujur, kita, ya usah saya pengen mendapatkan bulan Ramadan, saya mendapatkan ilmu. Tapi dari sikapnya tidak menunjukkan hal tersebut. Ya Allah nggak tolong itu. Sama seperti ya keadaan orang-orang munafik tadi. Mereka nggak punya keinginan, mereka nggak memiliki persiapan untuk pergi ke medan jihad. Jadi yang pertama tentu kita harus jujur dulu. Ya, jujur, kemudian kita punya azm, ya, semangat yang kuat, ya. Kemudian ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Dulu kita pernah mendapatkan nasihat dari dosen kita. Prinsip beliau itu yang pertama, saddidu wa qaribu. Dalam hadis disebutkan saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu artinya ya coba untuk lurus, ya. Cobalah untuk lurus, selalu dekat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berusaha. Prinsip yang kedua, ya, dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Semampunya saja, ya, semampunya saja. Kemudian yang ketiga, kalau salah, ya sudah, kita tinggal minta ampunan sama Allah. Ya, karena Allah tidak membebankan di luar dari apa yang Allah perintahkan. Kalau kita nggak mampu, ya sudah, ya kita semampunya saja. Ya, jadi intinya yang pertama kita coba untuk selalu dekat kepada kebaikan, ya kita lakukan semampunya. Kalau salah tinggal tobat, tinggal istighfar, ya selesai seperti itu. Tinggal nanti dikondisikan dengan kegiatan-kegiatan keseharian seperti apa. Kalau memungkinkan untuk membaca Quran, ya di waktu-waktu memang tidak ada kerjaan, ya nggak ada masalah, gitu kan. Kalau saya dapat izin untuk membaca Quran di waktu-waktu tertentu, ya manfaatkan waktu yang ada. Intinya manfaatkan waktu yang ada dengan kebaikan dan selalu minta sama Allah agar dimudahkan jalannya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Gimana Pak Risti? Dah, Mas, terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Risti. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Kalau belum ada, izin Ustadz. Saya yang ingin bertanya Ustadz. Eh, jadi begini Ustadz, biasanya kan sebelum bulan suci Ramadan ini eh, mungkin semangatnya udah mulai naik nih Ustadz. Di bulan suci Ramadan rata-rata itu kita beribadah tuh semangatnya luar biasa.
Yang dulunya sholatnya masih bolong-bolong di bulan puasa itu 5 waktu. Terus membaca Al-Qur'annya mantap, iktikaf, dan ada sholat tarawih. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika sesudah bulan suci Ramadan. Itu kembali ke pabrik, Ustaz. Nah, tip dan triknya gimana, Ustaz? Untuk supaya kita bisa konsisten dari sebelum bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, hingga di akhir bulan suci Ramadan itu di bulan Syawal, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz, masih unmute, Ustaz. Iya, nah, barakallahu fikum. Ini problem ya kita semuanya sebagai hamba Allah yang kadang memang yang namanya hati itu naik turun, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya inna lihadzal qulub iqbalan wa idbaran. Jadi hati itu ada masanya ya semangat, ada masanya mundur, masanya futur, masanya ya nggak bersemangat dia. Dan beliau mengatakan kalau pas lagi semangat, fakhudzuha bin nawafil. Maka kuatin di nafilahnya. Kalau pas wa in adbarat, kalau lagi futur, ya, fa'alzimuha bil faraid. Jangan sampai yang wajib ini ditinggalkan. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi hati ini, namanya hati itu qalb. Qalb itu sering berubah-ubah. Makanya kita doanya kan, Allahumma tsabbit qalbi gitu ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita ditetapkan di atas agamanya. Dan namanya hati ya sering berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Namun pesan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau pas hatinya ini lagi semangat, lagi iqbal, lagi nerima-nerima kebaikan, itu fakhudzuha bin nawafil. Ambil tuh yang namanya sunah-sunah. Kerjakan semampunya karena lagi semangat. Wa in adbarat, tapi kalau lagi futur, lagi males, lagi nggak semangat, fa'alzimuha bil faraid. Cukupkan dengan hal-hal yang wajib saja. Intinya wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Walaupun nggak ngelakuin sunnah, ya nggak masalah. Memang hati seperti itu kadang-kadang gitu kan. Tapi yang penting wajibnya jangan sampai ketinggalan, gitu ya. Dan tentu kembali lagi ya, kita selalu apa ya minta doa sama Allah gitu ya. Karena ini doa juga penting. Silahul mukmin itu doa. Doa silahul mukmin. Kalau kita menyepelekan doa itu masalah. Allah benci dengan orang yang tidak mau berdoa. Dan siapapun yang berdoa kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan penuhi. Kita minta sama Allah agar kita dikuatkan, diteguhkan, hati kita diistiqomahkan, dan kita juga ya sambil berusaha untuk belajar. Karena dahulu Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa tad'u nafsahu ila makrumah. Aku heran sama orang yang nggak mau belajar. Bagaimana mungkin dia bisa mengajak dirinya kepada kebaikan? Nggak belajar gimana mau kepada kebaikan? Baik buruk aja nggak tahu gitu kan ya. Makanya kita apa? Kita banyak doa. Kalau pas lagi kita beramal juga, pas lagi semangat-semangatnya kita ambil yang sunnah, pas lagi malas-malasnya kita ambil yang farid-farid saja, yang wajib-wajib saja. Kita juga belajar, ya. Karena dengan belajar itulah nantinya kita tahu mana baik, mana buruk. Kemudian kita juga harus punya teman-teman tentunya, komunitas gitu ya. Karena yang namanya as-sahib itu sahib. Teman itu bisa menarik. Ya. As-sahibu sahibun. Teman itu bisa menarik. Ya. Kalau temannya baik, insya Allah nanti kita tertarik kepada yang baik. Tapi kalau komunitas kita ya nggak baik, ya kita akan ikut gitu ya. Dikhawatirkan seperti itu. Makanya kita perlu istiqomah, kita perlu doa. Dan sebagai penutup ada yang perkataan yang indah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kullu insanin mahma balagat martabatuhu ilal kullu insanin mahma balagat martabahu fahuwa muftaqirun ilal hidayah. Setiap manusia ya, walau setinggi apapun derajat yang dia capai, dia tetap butuh yang namanya hidayah. Fakam min unasin adallahumullahu wa hum aqwiya wa adkiya. Betapa banyak orang yang cerdas, yang kuat, Allah buat dia tersesat, tidak tahu arah, tidak berada di atas petunjuk. Makanya kita harus minta hidayah sama Allah. Jangan merasa saya cerdas, saya kuat. Enggak, ini urusan hidayah, kita harus minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga nantinya kita bisa tetap berada di bawah, ya,
hidayah Allah, begitu ya. Barangkali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz. Cukup ya untuk kajian kita pada sore hari ini. Baik, Ustadz, sebelum mengakhiri kajian hikmat sore hari ini, agar kajian sore hari ini membawa berkah untuk kita semua, kita memohon kepada Ustadz Ahmad Fahri jika berkenan untuk memimpin doa Ustadz. Baik Ustadz, kepada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا دنيانا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت موتا لنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah kajian hikmat yang kami hormati, demikian kajian kita pada hari ini. Untuk mengakhiri kajian pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebagai pembawa acara mewakili seluruh panitia, kami memohon maaf jika dalam pelaksanaan kajian ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilafan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di acara-acara kajian selanjutnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga hikmat ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Waalaikumsalam. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Terima kasih Bu Fahmi telah hadir Bu. Izin keluar. Assalamualaikum. Izin dulu. Assalamualaikum. Izin. Ini